الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami wasiatkan kepada diri kami juga kepada seluruh jamaah dengan wasiat takwa. Mari perbaiki kembali kualitas takwa kita dengan sepenuh ikhtiar dan tawakal. Semoga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di saf hamba-hambanya yang menempati surga Firdaus tertinggi. Sebagai seorang muslim, kita yakin dengan sepenuh hati bahwa iman itu dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Kualitas iman bertambah dengan melaksanakan amal ketaatan. Artinya hari-hari kita penuhi dengan aktivitas takwa. Sebaliknya, kualitas iman akan berkurang jika kita terjebak kepada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita melakukan dosa dan maksiat tanpa ada upaya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi cepat atau lambat iman kita akan menyusut, mengurangi dan bahkan bisa habis sama sekali. Summa na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita yakin bahwa di dalam diri kita terdapat segumpal darah yang disebut dengan hati. Prinsip dalam Islam, hati itu memiliki karakter mudah berubah-ubah. Hati manusia memiliki peran yang sangat-sangat penting. Kita meyakini jika hati kita dalam kondisi baik dan sehat, maka baik dan sehat pula seluruh jasad kita ini. Jika hati kita dalam kondisi rusak, maka rusak pula seluruh jasad ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana termaktub dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Iza salahat salahal fasadu kullu, fa iza fasadat jasadu kullu." Apabila baik, maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak, maka rusak tubuh itu pula. Mari sejenak kita perhatikan hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hadis pendek ini. Yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan faedah yang sangat penting, penuh makna yang sangat dalam. Kata Rasulullah, jika hati bisa sehat dan baik, berarti hati bisa juga rusak. Artinya kadang kala hati ini lemah,
dan sekali waktu dia memuat. Fujuraha wa taqwaha, kecenderungan hati kita. Terkadang kita cenderung untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu kesempatan dia pun juga melemah sehingga lalai kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab rusaknya hati inilah yang perlu kita waspadai. Sebagai ikhtiar kita dalam merawat hati supaya tetap dalam kondisi sehat dan baik, setidaknya ada beberapa penyebab rusaknya hati yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergaya hidup mewah. Bergaya hidup mewah adalah salah satu penyebab rusaknya hati. Bergaya hidup mewah adalah kebiasaan orang-orang yang zalim di sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaba'al ladzina zalamu ma atrifu fi wa kanu mujrimin. Dan orang-orang yang zalim, kata Allah, hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Bergaya hidup mewah telah menyebabkan seseorang takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam surat Saba ayat 35, wa qalu nahnu aktsaru amwal wa auladan wa ma nahnu bimu'annabin. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menyesatkan orang-orang yang bergaya hidup mewah ketika di dunia dan membinasakan mereka kelak di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berfirman dalam surat Al-Isra ayat 16 yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup mewah yang dimaknai adalah bergelimang dengan kehidupan yang seolah-olah hidup ini menjadi tujuan, sehingga dia lupa kalau hidup ini hanyalah sesaat kita disinggahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kejar harta, dia tumpuk uang dengan segala kemampuan dan daya upaya yang dia miliki, lalu dia menjadi orang-orang yang memiliki kelebihan yang kesemuanya Allah yang mengatur. Allah uji karena ketidakberdayaan ekonomi ataupun justru sebaliknya berkelebihan harta adalah bagian Allah akan uji kita. Apakah kita lolos ketika Allah memberikan kekayaan, memberikan kelebihan, atau justru sebaliknya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan yang dimana orang terjebak dengan kemewahan, yang seolah-olah dia menyangka hidup yang dengan gayanya, lalu kemudian keakuannya muncul seolah-olah apa yang dia miliki, apa yang dia punya adalah sesungguhnya milik abadi yang dia dapatkan. Padahal sama sekali tidak. Semua apa yang dia miliki hanyalah sebatas titipan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sehingganya begitu Allah memberikan rezeki,
memberikan kelebihan harta kepada kita, tidak lain dan tidak bukan yang kita lakukan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, dan kita manfaatkan segala apa yang dititipkan oleh Allah dalam rangka untuk kebaikan kita, dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru kufur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah yang sampai-sampai mengaku dirinya dialah yang lebih baik, dialah yang lebih segalanya, sehingga ingkar terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merusak hati kita adalah sifat atau karakter munafik. Pengertian nifak adalah perbuatannya menyelisihi perkataan, lain ucapan, lain pula perbuatan. Yang disembunyikan menyelisihi dengan apa yang ditampakkan. Orang yang terjangkit penyakit nifak ini disebut orang-orang yang munafik. Sifat munafik adalah penyakit yang sangat kronis. Keberadaannya selalu membawa keburukan. Sifat munafik adalah salah satu penyakit yang menjadi penyebab rusaknya hati. Sifat munafik menjadi penghalang seseorang dari perbuatan baik. Orang yang terjangkit penyakit sifat munafik ini akan kehilangan banyak kebaikan. Ibnu Abi Mulaika rahimahullah berkata, sebagaimana termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari jilid 1, aku mengenal 30 orang sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sangat mengkhawatirkan jika diri mereka terdapat sifat munafik. Mengapa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu takut dengan sifat munafik? Karena sifat munafik ini akan melahirkan banyak sekali sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri seseorang. Orang yang terjangkit sifat munafik, ia akan menjadi sombong, angkuh, berani mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melecehkan kaum muslimin, menghalangi orang lain dari berbuat baik, bahkan ikut membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, menuruti hawa nafsu dan syahwat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan syahwat? Karena syahwat menjadi pelengkap manusia dalam mencapai maslahat-maslahat selama hidup di dunia ini. Syahwat itu sendiri bukanlah suatu keburukan jika tidak melebihi batas kadarnya. Jika seseorang menggunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, maka itu menjadi lebih baik. Namun jika seorang menggunakannya untuk selain itu, maka keburukanlah yang akan ia dapatkan. Namun menuruti hawa nafsu dan syahwat melebihi batas kadarnya, ternyata ini juga bagian yang menjadi penyebab rusaknya hati seseorang. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Tersebab mengikuti hawa nafsu dan syahwat, akhirnya timbul perselisihan dan perpecahan. Tersebab mengikuti hawa nafsu dan syahwat, akhirnya timbul kesesatan dan penyimpangan demi penyimpangan. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bukankah syahwat yang diberikan oleh Allah itu indah dalam kehidupan kita? Tetapi keindahan itu ketika kita mengikuti apa yang sudah diaturkan oleh Allah kepada kita. Tapi begitu syahwat melenceng dari apa yang diaturkan oleh Allah, disitulah dikatakan Allah manusia melampaui batas. Sesungguhnya syahwat yang diberikan oleh Allah adalah rahmat, kebaikan yang diberikan oleh Allah. Sama halnya dengan apa yang kita miliki hari ini.
apakah harta yang kita punya, apakah uang yang kita miliki, bahkan seluruh apa yang kita miliki adalah kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah. Tapi begitu kita salah dalam memanfaatkannya, maka disitulah tercela di dalam agama. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, perusak hati adalah ambisi kekuasaan. Salah satu penyebab rusaknya hati adalah ambisi kekuasaan. Ambisi kekuasaan adalah penyakit yang dapat menggerogoti sehatnya hati. Seseorang yang berambisi pada kekuasaan akan kehilangan keikhlasan dalam beramal. Ia hanya akan melakukan kebaikan jika hal itu mendukung dirinya untuk mendapatkan kekuasaan. Ia akan lebih sibuk mencari aib orang lain kemudian menjatuhkannya agar tidak berkompetisi dengan dirinya dalam meraih kekuasaan. Ia akan berani menggadaikan apapun demi meraih kekuasaan dan kedudukan, tidak peduli apakah itu halal atau haram. Dia lakukan tanpa melihat apakah ini sesuai atau tidak, apakah dibenarkan atau tidak, bukan persoalan bagi mereka. Bahkan dalam tataran yang lebih ekstrim, ambisi terhadap kekuasaan telah mematikan hati, sehingga ia bahu-membahu, tolong-menolong dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Di tengah-tengah keberadaan kita di saat kekinian, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sudah saatnya mereka yang bahu-membahu, tolong-menolong dalam kekafiran, dalam kemunafikan, dalam mengeksistensikan justru ingin melenyapkan Islam, maka di sini sesungguhnya Allah memberikan peluang kepada kita untuk berpegang teguh kepada tali agama ini. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Maka saatnya untuk kita tidak centang perenang, kita tidak memunculkan perbedaan demi perbedaan yang hanya sebatas furu'iyah, yang tidak prinsip dalam ajaran agama. Tapi mari kita bahu-membahu, bangun-membangun bagaimana mengeksistensikan Islam ini agar benar-benar Islam dapat kita rasakan sebagai rahmatan lil alamin, baik secara pribadi, individu, keluarga, masyarakat, dan harapan kita bangsa dan negara ini. Yang terakhir, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebab rusaknya hati adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia yang berlebihan. Bagaimana cinta dunia dapat mengakibatkan rusaknya hati adalah sebab seseorang terjatuh dalam kekafiran, sebagaimana kata Allah, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Cinta dunia ini juga mengakibatkan hati lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia menjadi malas, tidak bergiroh dan tidak bersemangat untuk melakukan amal-amal saleh. Peluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan hari ini begitu terbuka lebar dan besar. Tinggal kita mau atau tidak untuk memanfaatkan kondisi dan situasi ini. Kalau di zaman terdahulu, betapa susahnya untuk orang bisa mengaji, betapa susahnya untuk orang mencari kumpulan-kumpulan majelis-majelis zikir. Tapi hari ini hampir seluruh pengurus masjid membuka peluang itu. Artinya, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, jangan kita terjebak kepada hubbud dunya, cinta kepada dunia yang berlebihan, sehingga kita melalaikan urusan ukhrawi. Kita lalaikan urusan-urusan yang hanya sekedar tidak dipandang oleh Allah. Tapi urusan akhirat itulah sesungguhnya sebenar-benarnya urusan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita termasuk orang-orang yang terus-menerus memelihara hati kita agar kita tidak terjebak kepada apa yang menjadi perusak hati kita.
Tinggalkan dunia bukan berarti kita tidak mau dengan urusan dunia, tetapi bagaimana kita berlaku tawazun, seimbang dalam kehidupan ini. Jangan lupakan urusan-urusan ukhrawi yang akhirnya kita terjebak kepada hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan, yang pada akhirnya melalaikan hati-hati kita. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga hati kita. Mari kita jaga kalbu kita. Hati inilah yang kemudian mampu melahirkan kebaikan atau justru sebaliknya keburukan. Semakin baik penataan hati kita, maka semakin besar peluang kita untuk melakukan kebaikan. Semakin kita tidak bisa menata hati kita, maka semakin besar pula peluang kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat kefitrahan yang diberikan oleh Allah tentang bagaimana hati yang cenderung melakukan kebaikan-kebaikan, atau justru sekali waktu hati terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang salah, hilaf, alpah, ikhtiar kita adalah untuk berupaya bagaimana menggantungkan seluruh kehidupan kita hanya tertuju kepada Allah semata. Dengan demikian kita akan berusaha menata sedemikian rupa hati ini agar hati ini tetap terjaga, selalu ingat kepada Sang Rabb Allah yang menjanjikan kehidupan yang tidak hanya di dunia tetapi sampai nanti kehidupan di akhirat kelak nanti. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diistiqomahkan oleh Allah, menata dan menjaga hati kita. Jangan sampai dengan terkotori hati-hati kita sehingga maksiat, tumpukan dosa dan segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah karena kita mengabaikan hati kita. Maka jaga dan terus pelihara hati ini agar selalu terhubung dengan Sang Rabb Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka lakulli syai'in qadir. Rabbana dallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana kamil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.